Hai, perkenalkan saya Fir Mikael dari Sekolah Pax Kristi Manado dari kelas 8B. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah biografi tentang seorang pahlawan yang tidak asing lagi di Sulawesi Utara, yaitu Sam Ratulangi. Dan bila begitu, mari kita lanjut ke biografi berikut ini. Dr. Gurungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara 5 November 1890 dan meninggal di Jakarta 30 Juni 1949 adalah salah seorang politikus dan pahlawan nasional Indonesia. Sam Ratulangi juga sering disebut sebagai tokoh multidimensional. Filsafatnya yang berbunyi Sito Timo Tumoutou, atau yang bisa dibilang manusia baru bisa disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia, dan yang sangat terkenal hingga sekarang. Sam Ratulangi adalah anak lelaki satu-satunya dari 3 bersaudara. Ia merupakan buah cinta pasangan Jusias Ratulangi dan Agustina, putri dari Mayor Gerungan. Ayah Sam adalah seorang guru yang sangat cerdas. Oleh karenanya, ia dikirim ke Belanda untuk mendapatkan pendidikan lanjutan. Setelah memperoleh ijazah Hoofddakte, Jusias kembali ke tanah air dan menjadi kepala sekolah Hofden School, sekolah untuk anak bangsawan atau raja-raja. Sam mengayam pendidikan dasar di sekolah dasar Belanda, Europese Lagere School di Tondano, dan melanjutkan ke sekolah menengah Hofden School di sana. Setelah menamatkan pendidikannya di Hofden School, Sam kemudian meninggalkan tanah kelahirannya untuk belajar di English Arston School, sekolah dokter Hindia di Jakarta. Namun setibanya di Jakarta, ia mengurungkan niatnya untuk masuk ke sekolah dokter dan lebih memilih untuk belajar Koningin Wilhelmina School, sekolah teknik, dan tinggal di asrama Beckholten. Selama 4 tahun kemudian, ia berhasil menamatkan pendidikannya dengan nilai gemilang. Latar belakang pendidikannya itu membuka kesempatan baginya untuk bekerja sebagai ahli teknik mesin di daerah Priangan Selatan dan terlibat dalam proyek pembuatan jalan kereta api dari Garut ke selatan melalui Rawalabok ke Maus hingga Cilacap. Saat itu, Sam merasakan diskriminasi ras yang dilakukan oleh Belanda. Meskipun orang-orang Indonesia bekerja lebih baik dan lebih pintar, gajinya lebih rendah dibandingkan orang-orang yang memiliki nama kebelanda-belandaan. Bahkan mereka juga mendapatkan fasilitas penginapan yang lebih baik daripada orang-orang Indonesia. Hal ini membuat Sam terpacu untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Setelah proyek pembuatan jalan kereta api tersebut selesai, Sam melanjutkan studinya ke Vrije Universiteit van Amsterdam, Belanda. Pada tahun 1914, ia dipercaya menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Di Belanda, Sam berhasil meraih gelar diploma seperti Hulpets Guru 1914, Middelbaar Staatswiskunde, dan Middelbare Akte Optekunde pada tahun 1915. Gelar Doktor der Natuur de Fysiologie Dr. Phil di Swiss pada tahun 1919, dan Wisn Natuurkunde ilmu pasti dan alam. Setelah kembali ke tanah air, Sam diangkat menjadi guru Algemene Middelbare School AMS di Yogyakarta oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi pekerjaannya ini terpaksa ditinggalkannya karena berbagai pertimbangan, salah satunya karena Sandgraaf, pemimpin surat agar Belanda, Hitvius van den Dam, tidak terima anak-anak Belanda diajar oleh orang Indonesia.
Setelah meletakkan jabatannya sebagai guru, Sam berangkat ke Bandung dan mendirikan Sebagai Asuransi Indonesia. Pada tahun 1927, Sam Ratulangi dipilih oleh rakyat Minahasa sebagai anggota Volkrat DPR di Batavia. Kemudian Sam Ratulangi kembali ke Minahasa dan bekerja sebagai sekretaris Minahasa Raad atau Dewan Minahasa. Di sana ia memperjuangkan penghapusan Herendienst, kerja paksa tanpa upah yang dikenakan kepada setiap orang yang tinggal di Minahasa. Perjuangannya tidak sia-sia. Tidak lama setelah tuntutannya diserukan, pemerintah Belanda akhirnya menghapuskan kerja paksa di Minahasa. Selain itu, Sam juga mengurus dan mengantar para transmigran dari daerah sekitar Danau Tondano ke Minahasa Selatan dan daerah Modoindi dan Dumulga, sehingga mereka dapat kehidupan baru. Lalu pada tahun 1932, Sam sekeluarga kembali ke Jakarta dan mendirikan Via Vereniging van Indische Akademici, perkumpulan yang beranggotakan kaum cendekiawan bangsa Indonesia, para dokter, insinyur, ahli hukum, dan anggota Volkrat. Dalam sebuah pertemuan Via, para pengurus juga pernah mengundang Presiden Quenso beserta istri dari Filipina. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Sam dituduh melakukan penggelapan uang karena ia tidak memeriksa dengan teliti dana anggaran dalam sebuah deklarasi. Alhasil, ia dimasukkan ke dalam penjara selama 4 bulan dan selama 3 tahun untuk diperbolehkan menjadi anggota Volkrat. Namun hal itu tidak menyurutkannya semangat juang Sam di bumi Indonesia. Setelah bebas, Sam Ratulangi kembali menjalani hidup untuk memperjuangkan pembangunan Indonesia. Sam juga pernah menjabat sebagai gubernur Sulawesi yang sayangnya perjuangannya harus berakhir karena adanya penyakit yang menyerang tubuhnya. Pada tanggal 90 Juni 1949, Sam meninggal dunia karena penyakitnya saat ia masih menjadi tawanan musuh. Dia dimakamkan di Tondano. Untuk menghargai jiwa nasionalismenya yang tinggi, namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Manado, Bandara Sam Ratulangi, dan Universitas Negeri di Sulawesi Utara, yaitu Universitas Sam Ratulangi. Dan sebagai orang yang aktif berpolitik, Sam pernah menjabat sebagai beberapa posisi penting dalam organisasi seperti Ketua Inisi Vergering Amsterdam tahun 1914 sampai 1915. Ini adalah organisasi mahasiswa di Belanda yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan asas tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Ketua Partai Politik Persatuan Minahasa yang menjadi anggota dari Federasi GAPI yang berhubungan erat dengan partai-partai politik nasional lainnya. Dan Sekretaris Dewan Minahasa pada tahun 1924 hingga 1928, dan anggota Dewan Rakyat Volksraad en College van Gelderlagen dengan pidato-pidatonya yang mengecam politik kolonial Belanda pada tahun 1927 hingga 1937, dan anggota Nationally Fracted dari Dewan Rakyat hingga akhirnya Sam pada tanggal 22 Agustus 1945 Sam diangkat menjadi gubernur Celebes oleh Presiden Republik Indonesia itu Insinyur Soekarno pada tahun 1945 hingga 1946. Selain itu, Sam juga memperoleh beberapa penghargaan sebagai berikut: Bintang Mahaputra tingkat 1, Tanda Penghormatan Satya Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan, Tanda Jasa Pahlawan, Piagam Tanda Kehormatan Dewan Pers, Piagam untuk para keluarga pahlawan, dan Pahlawan Nasional. Sekian biografi dari saya, Pierre Michael. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan lain sebagainya. Dan inilah biografi dari pahlawan nasional yang kita kenal, Sam Ratulangi. Sekian, terima kasih.